Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Arka Muda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ali Husni, bisa dipanggil Palhus. Saya mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2019. Sekarang lagi coba develop diri untuk mempersiapkan terjun ke dunia setelah perkuliahan ya, salah satunya dunia pekerjaan. Kayak coba cari-cari apply tentang internship, magang, terus juga develop TOEFL, dan lagi coba belajar skill-skill digital juga, ngedit, terus desain, dan lagi coba mau belajar tentang coding juga. Selain itu, di bulan Agustus ini juga bersama teman-teman tim delegasi Unpad akan mengikuti konferensi mahasiswa administrasi publik se-Indonesia yang mana tahun ini rumahnya di UPN Jatim, Surabaya, dan juga menunggu penugasan mendampingi Bapak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang insya Allah akan kebagian jadwalnya di bulan November. Selama kurang lebih 6 semester saya berkuliah, alhamdulillah saya cukup aktif di beberapa bidang perlombaan seperti diantaranya debat, konferensi, dan kepenulisan. Untuk debat, saya mendapatkan 5 kali juara 1 debat Bahasa Indonesia Sistem Asian Parliamenter antar mahasiswa tingkat nasional, 2 kali juara 2, dan beberapa prestasi debat yang lainnya juga. Untuk konferensi di tahun kemarin, pada pertemuan atau konferensi mahasiswa administrasi publik se-Indonesia, saya mendapatkan gelar Best Speaker dan juga Best Delegate. Dan untuk kepenulisan, saya mendapatkan juara 1 lomba esai, di lomba yang bersamaan juga mendapatkan Best Presentation, dan juga mendapatkan juara 3 lomba paper yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Dan di samping lainnya juga, saya seseorang yang interest dalam bidang sosial community development atau pengabdian masyarakat, dan pernah mendapatkan pencapaian juga di bidang tersebut, di antaranya lolos pendanaan program Kemdikbud-Ristek untuk program P3D atau program pengembangan pemberdayaan desa. Dan yang kedua, di akhir tahun 2021, alhamdulillah bisa lolos seleksi untuk program Kampus Merdeka, internship magang bernama Pejuang Muda, di mana itu program kolaborasi dari Kementerian Sosial bersama Kemdikbud dan Kementerian Agama. Dan terakhir di tahun 2022 ini, alhamdulillah mendapatkan rezeki untuk menjadi Jabar Future Leaders Batch 4 atau ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Oke, yang pertama motivasi terbesar adalah orang tua ya. Orang tua sudah bersusah payah, membanting tulang, mengucurkan banyak keringatnya demi kebaikan kita bisa mengenyam pendidikan salah satunya. Ini merupakan sebuah privilege yang mana kita manfaatkan opportunity ini untuk kebaikan diri kita juga, yang mana akan berimpact juga untuk kebahagiaan orang tua. Lalu yang kedua, motivasi saya adalah mengutip sebuah kutipan, balas dendam yang sebenarnya adalah menjadikan diri kita lebih baik dibandingkan diri kita yang sebelumnya. Saya menyadari di waktu yang lampau banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemalasan dan lain sebagainya. Maka ketika saya sadar, saya memutuskan untuk tidak melakukan apa yang pernah saya lakukan, sehingga dengan pencapaian-pencapaian yang sekarang saya dapatkan merupakan salah satu bukti juga. Saya ingin membenahi diri saya dan menjadikan diri saya lebih baik lagi di diri saya yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, motivasi saya adalah teman-teman juga harus sadar bahwasanya kita kuliah di Unpad yang mana notabene-nya kampus negeri. Untuk teman-teman yang reguler ya SNM, SBM perlu sadari bahwasanya kita bisa berkuliah itu ada uang rakyat di dalamnya. Sehingga tanggung jawab kita juga untuk bisa mengemban tanggung jawab ini sebaik mungkin dengan mengerjakan tugas yang diberikan dosen ataupun hal lainnya gitu ya. Jangan malah tidak kuliah, tipsen, dan lain sebagainya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan juga. Dan untuk teman-teman yang SMUP mungkin ya perlu sadari juga, Unpad kan SMUP-nya mahal juga ya. Yang mana ada salah satu jokes gitu. Jangan bermalas-malasan kita yang berkuliah mandiri karena uang yang kita keluarkan untuk kuliah bisa membeli 1 buah mobil gitu ya. Dalam artian jangan sampai juga uang dari orang tua kita yang notabene-nya sangat besar tidak teman-teman manfaatkan gitu. Terlepas apapun jurusan teman-teman, mengemban tugas sebagai mahasiswa untuk akademik itu adalah suatu hal yang utama. Dan yang terakhir adalah bentuk self love juga. Tidak menginginkan diri kita di masa depan itu menyesal karena di waktu sekarang ini, di waktu dahulu, kita tidak melakukan apa yang ingin kita lakukan. Kita malah bermalas-malasan dan lain sebagainya. So, manfaatkan itu semua teman-teman. Oke, ketika ditanya peran mahasiswa FISIP di masyarakat, simply tidak jauh-jauh, kita bisa melihat terkait poin Tridharma Perguruan Tinggi ya. Mungkin teman-teman Arka Muda yang baru tahu nanti bisa cek. Teman-teman yang pertama tolong pahami apa aja poinnya. Dan tidak sekedar pahami, tetapi poin ini juga bukan sebuah slogan semata, tetapi poin yang emang perlu untuk diimplementasikan. Yang pertama ada poin pendidikan. Bagaimana kita sebagai mahasiswa
harus mengimplementasikan poin pendidikan, sesimpel kita sebagai mahasiswa mengerjakan tugas kita yang diberikan oleh dosen sampai tuntas gitu ya, dan juga dengan baik, mengerjakan ujian dengan baik kayak gitu. Jangan sampai kita tugas gak ngumpulin dan lain sebagainya. Atau juga ketika emang teman-teman, dan saya sarankan ya teman-teman dan ajak juga untuk coba bisa mengikuti beberapa perlombaan yang teman-teman suka sesuai dengan interest teman-teman gitu ya. Karena untuk mengukur kompetensi kita juga, mahasiswa sebagai agent of change juga, pada akhirnya tidak hanya mereka bisa untuk menyelesaikan tugas mereka di kelas, tugas pribadi, tetapi punya keterampilan, punya pencapaian itu juga adalah sebagai sebuah portofolio untuk teman-teman ya nantinya. Dan bisa menjadi bukti bahwasanya teman-teman berhasil dalam implementasi poin pertama tentang pendidikan. Terus yang kedua adalah terkait penelitian. Ini kenapa pada akhirnya kita nanti akan punya banyak tugas yang berhubungan dengan penelitian, terutama di akhir nanti tugas akhir yang berhubungan dengan skripsi. Kenapa kita juga harus meneliti? Ini adalah salah satu peran sebagai seorang mahasiswa, unsur akademisi, untuk bisa meneliti, menganalisis apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, dan kemudian kita berikan solusi. Dan ini adalah salah satu peran kita sebagai unsur akademisi untuk memberikan ide brilian kita untuk problem solving ada di tengah masyarakat. Itu bentuk implementasi dari penelitian. Lalu yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa di Unpad khususnya seluruh jurusan diwajibkan untuk KKN. Kalau saya tidak salah, khususnya di FISIP deh ya, diwajibkan untuk KKN kuliah kerja nyata. Ini juga yang ingin dititipkan kepada kita, tidak hanya jadi pribadi yang punya pencapaian akademik aja, IPK-nya bagus dan lain sebagainya, tetapi kepintaran juga kan banyak gitu ya, nggak kepintaran akademik doang, tapi bisa diukur juga dengan kepintaran sosial kita. Seberapa kita empati dengan masyarakat. Kenapa ini juga untuk memitigasi teman-teman, mencegah tidak terjadi dengan orang-orang sekarang yang menjadi koruptor dan lain sebagainya. Dengan kita yang ketika berkuliah punya poin tridharma perguruan tinggi pengabdian masyarakat, ini akan menjadi reminder, akan menjadi safety net juga untuk kita ketika kemudian sudah terjun ke dunia pekerjaan dan sebagainya, kita mengejar hal yang memang sesuai dengan goals kita, dan itu untuk kebaikan masyarakat. Jangan sampai merugikan, apalagi untuk merugikan orang banyak. Seperti itu. Pesan untuk teman-teman Arka Muda, yang pertama, 4 tahun ke depan akan banyak opportunity di depan mata teman-teman. Jadi tolong manfaatkan. Saya yang sekarang sudah menginjak semester 7 pun, yang punya 1-2 pencapaian, masih ingin kembali lagi kepada jadi maba, karena punya semangat yang tinggi dan banyak sekali opportunity yang bisa kita buat, yang kita ingin lakukan juga. Lalu yang kedua adalah kita harus menjadi pribadi yang lebih kooperatif lagi ya. Kooperatif dalam artian ketika bekerja sama, kita harus bisa berperan juga dalam tim, dalam case apapun itu. Lalu kita juga menjadi pribadi yang lebih inisiatif lagi ya. Jangan nunggu untuk hal apapun itu, karena sebagai mahasiswa tuh sekarang posisinya bukan kita lagi yang nunggu. Contoh kayak misalkan dosen memberikan arahan untuk kita, dosen yang mencari kita, sekarang bukan saatnya seperti itu, tapi kita yang pada akhirnya menjemput dosen, yang mencari dosen, yang menjemput bola dan lain sebagainya. Dan yang ketiga juga, kita perlu untuk menjadi pribadi yang adaptif ya. Banyak sekali nanti hal-hal yang akan teman-teman rasakan, akan banyak juga kejanggalan-kejanggalan dan kebingungan, apalagi 2 tahun ini pandemi juga, banyak teman-teman saya juga yang pada akhirnya malah kebingungan dan fokus pada hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Untuk bagaimanapun kondisinya, kita akan tetap bisa melakukan perubahan gitu ya, mendapatkan pencapaian dan lain sebagainya. Yang ketiga, esensi sebagai seorang mahasiswa bukan cuma gelar saja yang dicari, bukan cuma SIP saja yang dicapai, tetapi bagaimana pada akhirnya ketika kita mengimplementasikan ataupun merepresentasikan diri kita sebagai lulusan seorang mahasiswa itu, buang sampah udah nggak sembarangan. Kepekaan kita bertambah, kesadaran diri kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman juga, saya punya satu quotes dari Pak Ridwan Kamil, dan ini bisa mengubah mindset saya juga, adalah ketika kita terkadang atau bahkan sering atau bahkan selalu meminta ujian ataupun challenge yang akan kita hadapi tidak terlalu besar, jangan fokus pada hal itu. Fokus pada kita minta untuk dikuatkan pundak kita menghadapi sebesar apapun challenge yang akan kita hadapi di depan. Dan teman-teman tetap untuk sesuai dengan style teman-teman, apa yang menjadi minat dan bakat teman-teman, dan bagaimana menjadi seorang FISIP itu bukan hanya tadi yang saya sampaikan gitu ya, harus mengabdi ke masyarakat lewat departemen sosial misalnya. Tetapi pengabdian masyarakat juga bisa teman-teman lakukan dengan berbagai macam background dari teman-teman.